البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala al-babul hadi wal arba'un babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Bab yang ke-41 dan ini bab terakhir di dalam Kitabul Iman. Sabda Oh, enggak masalah. Memang lain-lain, untuk babnya lain. Tapi yang penting hadisnya tak ada yang hilang. Memang lain. Betul. Nah, memang lain-lain. Bahkan di syarah pun lain-lain, khilaf. Tapi tak masalah. Yang penting adalah hadisnya tidak kurang. Masalah penambahan tak kisah. Yaitu bab tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama ini hanyalah nasihat. Lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya. Kalau di tempat anak yang setelahnya ayat ini bagian dari tajuk. Tapi di tempat lain ayat ini bukan bagian dari tajuk, tapi ya istilahnya setelah tajuk. Gak masalah. Yang penting tidak ada yang hilang. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnul Mulakin Al-Misri, demikian pula yang setelah beliau yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwasanya bab ini mengisyaratkan kepada hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kenapa Imam Bukhari tidak menjadikan itu masuk di dalam hadis dengan sanadnya dan sebagainya, padahal Bukhari tahu. Alasannya adalah karena di dalam sanadnya ada Suhail bin Abi Shalih. Beliau siqah, tetapi beliau punya kesalahan-kesalahan yang tidak sampai sesuai dengan syarat Bukhari. Karena memang hadis ini ada khilaf di dalam masalah sanadnya. Maka bagi Imam Bukhari ini Suhail sepertinya ada kelemahan di dalam penyampaian hadis ini. Tapi Imam Muslim menilai tetap hadis itu sahih. Makanya Imam Muslim meriwayatkan itu dengan sanadnya. Nah sekarang, dan itu kata dua Al-Hafidh tadi, sebabnya adalah karena memang Suhail bin Abi Shalih tidak sesuai dengan syarat Bukhari. Dan Bukhari membahas panjang di dalam kitab Tarikhul Kabir tentang hadis ini. Ada beberapa persengketaan terkait dengan sanad hadis ini. Dikhawatirkan kesalahannya ada pada Suhail bin Abi Shalih, tetapi yang rajih hadisnya sahih. Makanya walaupun Imam Bukhari tidak meriwayatkan dengan sanadnya, tatkala Bukhari menjadikan hadis tersebut sebagai bab ini, maka ini isyarat, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis ini memang layak untuk menjadi hujjah, walaupun menurut Bukhari tidak sendirian. Dia perlu diperkuat. Makanya setelah itu Bukhari memperkuat dengan apa? Dengan ayat At-Taubah dan dengan hadis Jarir itu nanti. Menunjukkan walaupun syaratnya bagi Imam Bukhari tidak sesuai dengan syarat dalam sahih beliau, tetapi hadis ini boleh jadi hujjah. Makanya tak masalah. Makanya tatkala kesimpulannya hadis ini adalah hujjah, para ulama mensyarah hadis ini secara panjang yang di dalam sahih Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar sebelum Al-Hafidh yaitu siapa? Imam Al-Khattabi di dalam kitab beliau A'lamu Al-Hadis syarah sahih Bukhari itu, beliau membahas masalah ad-dinun nasihah. Ad-din ini sebagai mubtada, an-nasihah sebagai khobar. Asal dari khobar itu nakirah. Tapi kenapa sekarang dibuat makrifat? Yaitu sebagai pembatasan. Takdirnya adalah innamad dinun nasihah. Agama ini hanyalah nasihat. Jadi syariat ini dari awal sampai akhir semuanya hakikatnya adalah nasihat. Dan itu pula yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Fathul Bari beliau, dan juga di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam syarah Arba'in Nawawiyah itu yang beliau tambahi dengan 8 hadis lagi. Berarti apa hikmah Imam Bukhari memasukkan bab
memasukkan nasihat ke dalam bab ini, yaitu sebagai isyarat bahwasanya agama ini dasarnya memang nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk semua, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan orang awamnya. Cuma masalahnya sekarang nasihat itu apa? Dijelaskan oleh Al-Khattabi rahimahullah, demikian pula dijelaskan oleh Ibnu Battal dan Imam Nawawi. Kalau Nawawi jelas mengambil dari yang di atas, mengambil dari Al-Khattabi dan juga mengambil dari Qadiyah. An-nasihah itu dari nushul asal, yaitu orang Arab menamakan nushul asal, yaitu memurnikan atau menapis madu. Karena madu yang diambil dari hutan misalkan, itu kalau diambil itu biasanya masih ada abuknya, atau masih ada mungkin semak-semak, masih ada ranting-ranting sikit kot, atau masih ada apa saja itu. Nah, kemudian dia ditapis. Ini yang dikatakan sebagai nusah. Berarti hakikatnya orang yang memberikan nasihat, dia benar-benar memurnikan kebaikan untuk orang tadi. Bahkan dari sisi ucapan, yaitu dia betul-betul memilih kata-kata yang diusahakan terbaik agar orang yang dinasihati tidak marah, dan agar orang yang dinasihati itu mencapai kebaikan, mencapai kemaslahatan. Itulah yang dikatakan nasihat. Yang lain mengatakan an-nasihah itu asalnya adalah bimakna, yaitu khiyatatus saub, yaitu menjahit baju. Kenapa nasihat itu asalnya adalah dari menjahit baju, yaitu menjahit baju dikatakan nasihat? Karena hakikat menjahit baju adalah menyatukan dua helai kain, atau menyatukan dua kain yang robek, misalkan robek belah jadi dua, maka dijahit lagi agar menyatu. Inilah tujuan dari nasihat, untuk mendamaikan orang yang berseteru, yang bersengketa, bermusuhan, agar bersatu kembali, atau untuk menghibur orang yang sedang patah hati agar hatinya menjadi baik kembali, orang yang hatinya tengah luka agar menjadi sembuh. Itulah hakikat dari nasihat. Jadi inti nasihat adalah kebaikan. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, saya tidak mengetahui ada satu kata di dalam bahasa Arab yang dia mencakup seluruh kebaikan seperti nasihat. Betul-betul nasihat itu kalau diletakkan pada tempatnya, betul-betul dia adalah gambaran dari segala jenis kebaikan. Makanya definisinya justru panjang, tetapi diwakili dengan satu kata. Nah, berarti maknanya itu sangat mendalam. Makanya di sini Rasulullah mengisyaratkan bahkan semua pihak mendapatkan nasihat. Yang pertama adalah nasihat untuk Allah. Apa makna nasihat untuk Allah? Kata Al-Khattabi, yaitu nasihat di sini maknanya adalah kesetiaan dan ketaatan. Setia kepada agama Allah, taat kepada syariat Allah. Kesetiaan dan syariat dan ketaatan yang tertinggi adalah apa? Mentauhidkan Allah, tidak rela berbuat syirik dan seterusnya. Nah, inilah nasihat untuk Allah, artinya kesetiaan dan ketaatan. Yang kedua, wali rasulih, yaitu kesetiaan dan ketaatan pada Rasul, membela agama Rasul, membela nama Rasul. Walaupun ini terkadang yaitu apa? Kita sibuk, tapi ada Nabi sedang dicaci maki, maka kita aktifkan diri, kita siapkan waktu untuk membela beliau, membela agama beliau, membela sunnah beliau, dan seterusnya. Ini bagian dari nasihat untuk Nabi. Yang ketiga, wali a'immatil muslimin. Maksudnya adalah yaitu apabila mereka lurus, maka mereka didoakan dan didukung. Apabila mereka keliru, maka mereka diingatkan baik-baik, dinasehati, dibimbing. Apabila mereka kurang ilmu, maka diberi tambahan pengarahan. Apabila ada orang yang mencoba untuk merongrong dan memberontak dan menggulingkan, maka dia membantu pemerintah untuk memperbaiki orang yang berbuat salah tadi, dan juga membela pemerintah agar kaum muslimin tidak rusak negaranya, dan seterusnya. Kemudian wa ammatihim, nasihat untuk orang awamnya, yaitu mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri. Kemudian mengajari orang yang jahil, menghormati orang yang tua, menyayangi orang yang lebih muda, membantu orang yang kesulitan, dan seterusnya. Pembahasannya panjang sekali, masing-masing masuk di situ. Seluruh amal soleh memang masuk di situ. Makanya Rasul mengatakan ad-din an-nasihah, agama ini hanyalah nasihat. Sebagaimana Rasulullah bersabda apa?
Al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Jelas haji itu manasiknya banyak, syarat dan rukunnya banyak. Tetapi kenapa Rasulullah menyebutkan Al-hajju Arafah? Menunjukkan asas yang paling pentingnya adalah wukuf di Arafah. Jangan sampai kita cuma lewat. Tapi apa? Paling tidak kita berhenti beberapa menit. Jangan kemudian cuma dengan ya kalau di sebagian tempat itu istilahnya haji yang sangat khusus itu, walaupun bayarnya 3 kali lipat, tapi dia cuma di dalam bus ketika dia di Arafah. Ini salah, tetap dia harus turun walaupun beberapa menit misalkan, karena intinya di situ, intinya adalah di Arafah. Demikian pula agama ini nasihat. Dia berapa lama yang kita di Arafah, kita letakkan kaki di atas tanah Arafah? Lebih lama lebih baik, sampai apa? Sampai menjelang matahari terbit. Kita kemudian berangkat bertolak. Pagi daripada pagi sampai petang. Panjang hari Arafah. Istilahnya bermalam di sana. Bermalam di sana. Baik. Malam tuh dan malam kita mencari batu kan dilempar. Ya betul. Nanti ketika fajar habis adzan, kemudian mulai bergerak. Intinya bermalam di sana, wukuf, berhenti di sana. Tapi kalau tidak mampu ya paling tidak jangan hanya di dalam bus dan sebagainya, tetap turun. Bermula daripada lepas subuh oleh wukuf di Arafah. Bermula lepas subuh. Agak lupa. Bagusnya adalah setelah duhur, setelah selesai duhur, mulai wukuf di situ, tinggal di kemah-kemah sampai bermalam sampai adzan subuh. Esoknya. Iya. Esoknya baru lempar. Betul. Iya. Malam tu cari batu. Betul. Intinya itu. Demikian pula agama ini intinya adalah nasihat tadi. Baik. Kemudian hadis ini diperkuat oleh Imam Bukhari dengan Al-Quran. Dan ini khilaf di kalangan ulama, apakah boleh hadis yang dianggap ada kelemahan itu diperkuat dengan Al-Quran? Mata Bukhari ini didukung oleh Syekh Yahya dan beberapa ulama yang lain boleh. Karena tujuan menguatkan hadis itu apa sih? Untuk menunjukkan hadis ini ada asalnya di dalam syariat. Asal terkuat di mana? Ya jelas di dalam Al-Quran. Berarti boleh menguatkan hadis dengan Al-Quran. Kalau hadisnya agak lemah, yang penting jangan lemahnya berat. Baik. Makanya Imam Bukhari dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menguatkan hadis yang bagi beliau kurang kuat tadi, walaupun sebenarnya sahih, tapi untuk beliau kurang sesuai dengan syarat beliau, dikuatkan dengan Al-Quran. Apa ayatnya ini? Idza nasahu lillahi wa rasulih. Apabila mereka menasihati Allah dan Rasulnya, maksudnya tetap setia kepada Allah dan Rasulnya. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj wala 'ala ma la yajiduna ma yunfiqun idza nasahu lillahi wa rasulih. Yaitu untuk orang-orang yang punya udzur, mereka tidak berdosa apabila mereka tidak ikut perang. Tetapi syaratnya apa? Mereka tetap setia kepada Allah dan Rasulnya, bukan seperti munafik, mengaku punya udzur padahal ternyata ingin mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ini ayatnya ini. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal maradha. Tidak ada bagi orang yang tidak ada atas orang yang lemah, demikian pula orang yang sakit, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun. Demikian pula atas orang yang tidak mendapatkan apa yang mungkin diinfakkan, haraj, yaitu dosa. Tidak dosa kalau tidak ikut perang. Yang penting apa? Idza nasahu lillahi wa rasulih. Apabila mereka setia kepada Allah dan Rasulnya, tetap mendoakan orang-orang yang jihad fisabilillah, tetap beribadah di tempat-tempat mereka walaupun sedang tidak sehat, sedang sakit. Jangan karena tidak perang sekalian tidak sholat, ini tak setia pada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Intinya ayat ini menguatkan hadis tersebut. Sekarang kita ringkas saja, walaupun tafsirnya sendiri panjang, tapi intinya itu tadi. Kita masuk kepada hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al hadisus sabi' wal khamsun haddatsana Musaddad. Nah, jumpa nama yang agak unik itu ya, nama ulama besar, tapi namanya agak unik ketika dikaitkan dengan bapak dan moyangnya. Qala haddatsana Yahya an Ismail qala haddatsani Qais ibnu Abi Hazim an Jarir bin Abdullah. Ini Jarir bin Abdullah Al-Bajali Al-Yamani.
radhiyallahu an qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa nushi likulli muslim, dan memberikan nasihat untuk setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari beberapa sanad, di antaranya adalah dari Musaddad, termasuk guru terbaik beliau, Abul Hasan Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbil ibnu Mugharbil ibnu Mustawrid. Nama agak unik. Iya. Iya. Nah, kata Imam Ibnu Mulakin di dalam kitab Tawdih, tidak ada nama yang seperti ini di dalam kutubus sittah. Mungkin Musaddad ada, tapi Musaddad bin Musarhad dan seterusnya ini tak ada. Musaddad itu perempuan. Yang diluruskan pakai sin bukan shin. Musaddad yaitu yang diluruskan, dapat taufik. Iya. Musaddad bin Musarhad. Ini anak belum buka kamus. Musarhad artinya apa? Iya, Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid. Iya, semuanya adalah isim maf'ul, betul. Kecuali yang terakhir Mustawrid, bukan Mustawrad. Mustawrid berarti apa? Yang mengimport barang dari luar. Importer. Betul, jadi isim fa'il untuk datuk yang tertingginya. Beliau siqatun katsirul hadis basriyun. Saking hebatnya sampai gurunya ini, yaitu yang Yahya itu mengatakan, seandainya saya tidak sibuk, saya akan menyampaikan hadis kepadamu di rumahmu. Asal dari ilmu adalah didatangi, tapi Yahya siap mendatangi muridnya karena murid ini sangat quality bagus. Siap untuk melayani muridnya itu. Abul Hasan. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan, termasuk guru terbaik Imam Ahmad bin Hambal. Baik, beliau adalah Abu Sa'id. Yang beliau ini adalah Imam Ilal, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Baik, Al-Basri. Termasuk asbatun nasfi Syu'bah, cuma sekarang bukan meriwayatkan dari Syu'bah. Dan asbatun nasfi Sufyan As-Sauri. Baik, beliau Abu Sa'id. An Ismail bin Abi Khalid. Beliau Abu Abdullah Ismail bin Abi Khalid Al-Ahmasi Al-Kufi. Sikotun kasirul hadis tabi'i. Beliau tabi'in, jumpa sejumlah sahabat. Qal haddatsani Qais ibnu Abi Hazim. Ini juga Abu Abdullah Qais bin Abi Hazim Al-Kufi Al-Ahmasi. Jadi ini masih satu qabilah, sama-sama dari Ahmas. Dan Qais bin Abi Hazim ini mukhadram, yaitu beliau jumpa masa jahiliyah, tapi tidak sempat jumpa Nabi waktu itu. Nabi sudah wafat duluan. Nah, beliau mukhadram, kibarut tabi'in. Jadi ini riwayat tabi'in dari tabi'in. An Jarir, Jarir bin Abdullah. Beliau Abu Abdullah dan Abu Amr, kunyahnya 2, tak masalah. Ada sahabat bahkan kunyahnya 3, tak masalah. Ini Jarir ini sahabat. Ini sahabat dari Yaman, termasuk kepala kabilah Bajilah. Yang dijuluki sebagai apa? Yusuf hadhil ummah. Karena sangat handsome dan seterusnya, dan pemberani dan yang bagus. Berhijrah dari Yaman ke Madinah. Jarir. Apakah hijrah atau statusnya gimana? Tapi yang pasti beliau datang ke Nabi, membaiat, lalu belajar dan sebagainya. Lalu beliau mengutuskan untuk bersama Ahmasiyun, 50 Ahmasi, untuk berangkat ke Yaman lagi, ke Son'a, untuk menghancurkan Dzulkhalasah yang menjadi berhala orang-orang Son'a. Baik. Nah, itu hadisnya dalam Bukhari Muslim nanti, masalah jihadnya Jarir bin Abdullah. Baik, berarti tak ada musalsal apa-apa di sini ya. Baik. Beliau mengatakan, saya membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiat sudah disebutkan berulang-ulang. Ini adalah akdul mu'ahadah, yaitu kesepakatan untuk bersumpah. Baik. Mereka para sahabat bersumpah taat pada Nabi masalah tertentu. Tergantung Rasulullah minta baiat apa. Rasulullah beliau menjamin surga. Sekarang apa isi baiatnya? Ala iqamis shalah, untuk menegakkan sholat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Ini isyarat memang agama ini dibangun di atas amal soleh. Berarti ini menyelisihi pendapat Murji'ah yang mengatakan agama ini cukup dengan iman di dalam hati saja. Tak, bahkan baiatnya adalah amal soleh, yaitu sholat dan zakat.
Pembahasannya sudah kita lewati, masalah sholat dan zakat, dan akan dibahas secara khusus oleh Imam Bukhari di dalam kitab tertentu di sini. Baik, wan nushi likulli muslim. Ini sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Bukhari, memberikan nasihat untuk setiap muslim. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala, tatkala Jarir tentunya dengan permintaan Nabi, membaiat Nabi menggandengkan antara nasihat dengan sholat dan zakat, maka ini menunjukkan bahwasanya nasihat ini memang bagian dari asas agama. Makanya digandengkan dengan sholat dan zakat. Ini bagian dari asas. Tapi kan asas agama Islam 5 kan ya, rukun Islam. Mana? Nah, semuanya ada nasihat di situ. Kesetiaan untuk Allah, untuk Rasul masuk di dalam rukun Islam yang 5 itu. Ditambah dengan nasihat untuk setiap muslim. Baik. Berarti apa? Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, ada hiburan ketika orang ada saudara yang sedih, demikian pula ada peringatan ketika saudaranya salah, ada tambahan ilmu ketika saudaranya jahil, diberi tambahan ilmu, ada dukungan ketika saudaranya di atas kebenaran, jangan ditelantarkan sendirian, dan seterusnya. Ini semua bagian dari nasihat, bagian dari kesetiaan. Makanya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam Syarhus Sunnah beliau mengatakan, barang siapa tidak memberikan nasihat, berarti dia telah mengkhianati kaum muslimin. Barang siapa mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, mengkhianati kaum mukminin, berarti dia bukan termasuk dari kaum mukminin. Bukan berarti langsung kafir, tetapi apa? Ini karakternya sangat jauh dari karakter mukminin. Bahkan ini karakter munafikun. Selalu menipu, selalu mengkhianati, bukan malah setia kepada muslimin. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.